Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah memasuki semester 2 di kelas 1 loh. Walaupun belajarnya masih di rumah aja, kita harus tetap semangat ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan atau bisa disingkat PKN. Belajar tentang apa? Nah, kita akan belajar mengenal anggota keluarga dan ciri khas anggota keluarga. Yuk kita mulai. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata keluarga itu dibagi menjadi dua loh. Nih, yang pertama disebut keluarga inti. Nah, yang kedua, ada yang tahu ini namanya apa yang orangnya banyak banget nih? Nah, namanya keluarga besar. Teman-teman tahu nggak sih anggota dari keluarga inti dan keluarga besar itu siapa aja? Yuk kita lihat yuk. Nah, ini keluarga inti. Keluarga inti itu terdiri dari yang pertama ayah. Nah, yang kedua ibu. Yang ketiga anak. Nah, anak itu bisa kalian, kakak, dan adik ya. Jadi anak itu terdiri dari kakak, kalian, atau adik. Atau misalnya kalau misalnya nggak punya kakak atau nggak punya adik ya berarti anaknya cuma satu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah keluarga besar. Keluarga besar itu apa sih? Siapa aja sih anggotanya? Kenapa ya dibilang keluarga besar? Ada yang tahu? Nah, keluarga besar itu adalah keluarga inti. Masih ingat keluarga inti siapa aja? Ayah, ibu, dan anak ditambah dengan kerabat. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak kerabat itu apa? Nah, teman-teman, kerabat adalah saudara terdekat kita. Siapa aja itu? Yaitu ada kakek, nenek, paman, bibi, atau sepupu ya. Jadi kerabat itu ada 5. Kakek, nenek, paman atau om, bibi atau tante atau bude, nah, dan sepupu. Sepupu itu anak dari paman dan bibi ya, teman-teman. Nah, jadilah keluarga inti ditambah kerabat itu menjadi keluarga besar yang beranggotakan banyak orang. Nah, sekarang coba kita sebutin bareng-bareng keluarga besar itu siapa aja ya. Nah, jadi keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Sampai sini hafal ya teman-teman. Jangan lupa keluarga inti adalah keluarga besar adalah keluarga inti ditambah kerabat. Nah, sekarang kita belajar mengenai ciri-ciri anggota keluarga. Coba teman-teman perhatikan gambarnya. Ini gambarnya keluarga besar atau keluarga inti teman-teman? Ayo, keluarga besar atau keluarga inti nih? Nah, yang benar adalah keluarga besar ya. Ini yang Miss Dia cantumkan adalah ciri-ciri anggota keluarga besar. Coba perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya. Nah, ada pertanyaannya. Apa saja perbedaan pada setiap anggota keluarga pada gambar tersebut? Ayo, siapa yang tahu perbedaannya? Oke. Di sini ada 2 kelamin. Ya, ada yang perempuan, ada yang laki-laki.
Terus ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya panjang, ada yang pakai rok, ada yang pakai celana ya. Terus ada yang rambutnya putih, hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, teman-teman, ada hal yang penting yang kita harus perhatikan saat mengenal ciri khas keluarga. Ada 4. Yang pertama adalah jenis kelamin. Tadi Miss dia sudah sebutkan jenis kelamin itu ada 2. Ada laki-laki dan ada yang perempuan. Siapa aja biasanya kalau yang laki-laki itu? Yaitu ayah, paman, kakek, kakak laki-laki, atau adik laki-laki. Nah, kalau misalnya laki-laki biasanya rambutnya pendek, sering menggunakan celana panjang atau celana pendek. Terus ada yang punya kumis gitu. Nah, kalau yang perempuan biasanya rambutnya panjang, ada yang juga menggunakan jilbab, terus biasa menggunakan rok gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ada ciri fisik. Ciri fisik itu misalnya matanya sipit atau matanya besar, hidungnya mancung atau hidungnya pesek, terus rambutnya lurus, ada juga yang keriting, ada yang hanya bergelombang, terus tinggi, badannya tinggi atau ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk. Terus kulitnya ada yang putih, ada yang coklat atau sawo matang, ada yang hitam gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah kegemaran. Jadi setiap anggota keluarga itu memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Misalnya kamu sukanya main mobilan atau main boneka. Nah, berbeda sama kakak kamu yang hobinya main bola, hobinya nonton film atau baca buku. Nah, begitu juga misalnya kalau kakek hobinya baca koran, kalau nenek hobinya menjahit. Nah, om hobinya nonton bola, kalau tante hobinya membuat kue. Nah, terus kemudian ada suku bangsa. Misalnya kakek kalian berasal dari suku Sunda, sedangkan nenek kalian berasal dari suku Minang yang ada di Sumatera Barat gitu. Atau om kalian berasal dari Sunda, tante kalian berasal dari Jawa. Nah, itu kan berbeda ya teman-teman suku bangsanya. Nah, tapi selalu ada perbedaannya. Yang itu tadi kita ulangi ya. Ada jenis kelamin, ada ciri fisik, ada kegemaran, dan ada suku bangsa. Nah, teman-teman, Miss Dia mau kasih contoh ciri khas ayah dan ibu Dodi. Yang pertama, ayah dulu. Nah, jenis kelamin ayah laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Terus ciri fisik, rambutnya hitam dan pendek. Terus kegemarannya adalah bermain bola dan suku bangsanya adalah Sunda. Nah, selanjutnya Ibu jenis kelaminnya sudah pasti perempuan ya teman-teman. Terus ciri fisiknya memiliki rambut coklat dan panjang. Kegemaran ibu adalah memasak. Nah, suku bangsanya adalah Jawa. Nah, teman-teman, walaupun ayah dan ibu menjadi satu keluarga, tetapi ciri-ciri khasnya beda-beda ya teman-teman.
memiliki ciri khas yang berbeda maksudnya, Miss. Oke deh, teman-teman. Sampai sini teman-teman mengerti? Nah, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan Miss Dia ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.